Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat segenap dewan juri yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru, hadirin hadirat yang berbahagia, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Bagas Yusuf Tafakur Rahman dari SMP Muhammadiyah 2 Comal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti lomba dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, salah satu nabi pemimpin umat yang pasti akan sanggup memberi syafaat kepada umatnya yang taat, tidak pandang rakyat ataupun pejabat. Semoga kelak kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, sudah menjadi kewajiban setiap manusia untuk menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Selain itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kemudian, Islam juga mengajarkan kepada kita untuk saling menyayangi, mengasihi, serta menghormati sesama manusia, agar bisa terjalin kerukunan hidup antara yang satu dengan yang lainnya. Namun kenyataannya, sekarang ini banyak kita jumpai generasi muda yang tidak lagi menghormati sesama saudaranya, terutama kepada kedua orang tuanya. Mereka tidak lagi mau menghormati, menyayangi, dan mengasihinya. Apalagi bila orang tua tidak memiliki harta kekayaan yang banyak, maka anaknya tidak lagi mau hormat, bahkan menyia-nyiakannya karena mereka merasa sudah bisa mencari uang sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Terkadang mereka memperlakukan orang tuanya seperti pembantu, dan ada pula yang menitipkannya di panti jompo. Bahkan sekarang ini banyak kita jumpai seorang anak yang tega menyakiti orang tuanya, melaporkannya ke polisi, sampai membunuhnya hanya lantaran persoalan yang sepele. Na'udzubillahi min zalik. Hadirin yang dirahmati Allah, mereka telah lupa bahwa orang tualah yang telah melahirkannya dengan taruhan nyawa, menyusuinya, menyuapinya, melindunginya dari panas dingin, dan mengasihinya dengan tulus ikhlas. Oleh karena itu, kita wajib membalasnya dengan cara menyayangi, menghormati, mematuhi, serta merawatnya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan berbaktilah kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika di antara keduanya atau kedua-duanya sudah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau berkata ah, dan berkatalah kepada mereka perkataan yang mulia. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kita dilarang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diperbolehkan berkata kasar kepada kedua orang tua kita. Kemudian dalam riwayat lain diceritakan, pada suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang bertanya, "Ya Rasulullah, adakah yang masih bisa saya lakukan untuk berbakti kepada orang tua saya yang sudah meninggal?"
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ada, yaitu dengan cara mendoakannya, memintakan ampun kepada Allah, memenuhi janji mereka berdua, dan menyambung silaturahmi kepada sanak saudaranya. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu aku masih kecil. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan apabila ada kekeliruan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.